Berdasarkan data corona.go.id, jumlah kasus aktif di DKI Jakarta saat ini sebanyak 23.400 kasus, dengan tingkat kesembuhan 89% dan tingkat kematian 1,6%. Sementara itu, tingkat keterisian rumah sakit mencapai 84%, baik untuk ruang perawatan maupun isolasi. Dengan komposisi 60% merupakan warga Jakarta dan 24% warga non-Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apa sebetulnya maksud pernyataan pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat untuk bisa mengambil alih persoalan fasilitas kesehatan di Jabodetabek? Sudah bergabung bersama saya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam, Mbak Zilvia. Pak Gubernur, langsung saja, benarkah Pak permintaan agar pusat mengambil alih persoalan Vaskes di Jabodetabek itu adalah tanda kalau DKI sudah menyerah menangani COVID-19 di DKI Jakarta? Tidak benar bahwa DKI meminta pengambil alihan. Dan kami justru dari awal, kalau boleh cek catatan, yang pertama mengumumkan kasus COVID adalah DKI. Yang sejak awal menyampaikan bahwa ini adalah persoalan jangka panjang dan DKI. Karena itulah DKI serius sampai sekarang dan di masa yang akan datang. Dan DKI tidak pernah sedikit pun memberikan pesan bahwa kami kewalahan. Tidak, memang tantangannya besar. Tapi kami bersiap. Bahkan saat ini fasilitas rumah sakit milik DKI yang disiapkan untuk menangani COVID 63%. Kenapa? Ya karena kita bersiapnya sejak tahun lalu. Kenapa tahun lalu bersiap? Karena kita sejak tahun lalu sudah belajar dari tempat lain, membaca sejarah bahwa pandemi ini tidak akan sebulan 2 bulan. Itu kita persiapkan. Pada hari ini kita sudah siap 63% dari rumah sakit kita. Itu disiapkan untuk COVID. Rumah sakit milik DKI. Kok bisa 63% sekarang? Ya, karena kita bersiapnya sejak kemarin. Jadi saya ingin sampaikan keseriusan DKI ini bukan dalam retorik. Keseriusan itu dilakukan dalam langkah-langkah. Tadi disebutkan 3T. Saya ingin sampaikan. Testing. Di awal, laboratorium kita hanya bisa 150-200 sampel sehari. Hari ini, per minggu ini saja, kita 131.000 testing. Padahal menurut WHO cukup 10.000. Ini 12 kali lipat dari yang diwajibkan WHO. Lalu tracing. Sejak tahun lalu kami rekrut tracing. Ada 1.500 tenaga tracing ditempatkan di 309 puskesmas. Ini sunyi, tidak terlihat apa yang mereka kerjakan tracer ini. Setiap ada kasus, lalu dicek siapa saja yang punya interaksi. Contohnya saya nih, saya pernah merasakan COVID. Saya tahu kenapa saya COVID, karena saya dites. Kenapa saya dites? Karena waktu itu Pak Wagub terpapar COVID positif, ada beberapa orang terpapar, lalu dilakukan kontak tracing. Lalu saya dites. Ketika saya dites, ternyata saya positif. Setelah saya positif, saya isolasi. Konsekuensinya apa? Di rumah tidak ada yang terpapar. Padahal saya tinggal di rumah. Tapi begitu saya tahu bahwa ada kasus positif pada diri saya langsung isolasi mandiri. Nah ini kita kerjakan terus-menerus sampai sekarang. Jadi DKI Jakarta amat serius, DKI Jakarta terus ambil tanggung jawab, dan DKI Jakarta tidak pernah sedikit pun bergeming di dalam menghadapi tantangan yang besar ini. Baik, Pak Anies, kalau tadi Anda katakan DKI paling siap, amat serius, testing kita paling tinggi. Tapi apa yang melatar belakangi wakil Anda mengatakan bahwa meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap supaya pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin soal fasilitas kesehatan di Jabodetabek. Apa maksudnya itu, Pak Anies? Hanya dihilangkan dalam percakapan itu, Jabodetabek. Yang dibicarakan adalah Debotabek. Debotabek itu kawasan di sekitar Jakarta. Kenapa? Apa yang terjadi? Ketika kapasitas rumah sakit itu meningkat, maka ini menghandle 24-30% pasien di Jakarta adalah dari luar Jakarta. Jadi kalau tadi disebutkan angka keterisian rumah sakit 86%, 84%, kalau itu hanya warga DKI, maka itu 60%. Ya. Karena yang 24% itu dari luar Jakarta. Nah, mengapa terjadi? Karena ada masalah kapasitas. Ada bukan jumlah tempat tidur saja, tapi juga tenaganya. Ya. Nah itulah yang perlu didukung. Ini di luar wilayah DKI. Jadi kalau itu adalah wilayah DKI, pasti bagian dari persiapan kita. Karena ketika kita menyiapkan, dari tahun lalu ya, kita melakukan konversi. Bayangkan, dari 8 rumah sakit, lalu menjadi 30-an rumah sakit, lalu menjadi 80-an rumah sakit, dan sekarang 101 rumah sakit. Itu tidak bisa mendadak. Dan itu harus dengan pandangan bahwa ini akan panjang. Tapi kalau kita melihat pandemi ini bilangnya begini, oh ini sebentar lagi selesai, sebentar lagi selesai. Efeknya apa? Tidak bersiap-siap untuk panjang. Kami dari awal sudah mengatakan ini genting. Dan saya ingat ketika saya mengatakan genting, banyak yang mengatakan menakut-nakuti. Tidak, ini sekarang sudah setahun kemudian. Dan kita masih berhadapan dengan virus ini. Masih berhadapan dengan pandemi ini. Karena kita tahu ini akan panjang, maka kita siapkan kapasitas. Nah, kami bisa mengerjakan itu di Jakarta.
Tapi masalah ini sudah bukan hanya Jakarta, ini adalah masalah seluruh Indonesia. Karena itu kaitannya dengan wilayah-wilayah sekitar Jakarta adalah perlunya dukungan agar ada percepatan tadi kapasitas testing, kemudian penambahan kapasitas tracing. Saya perlu sampaikan, Mbak Zelvia, kapasitas tracing kita itu dibantu pemerintah pusat. Kami itu koordinasi terus dengan BNPB, gugus tugas nasional. Itu kami membutuhkan tenaga, kami akan merekrut 1.500, dan kami dibantu pembiayaannya oleh BNPB, oleh gugus tugas pusat. Jadi bukan kemudian kok kami sendiri, bukan. Kami punya kebutuhan, diminta dukung pusat. Nah, bila berbagai wilayah itu minta bantuan pusat, karena nggak semuanya bisa dikerjakan oleh kita saja, maka kita akan memiliki kesiapan yang lebih baik bersama. Saat ini, kenyataannya, banyak yang harus ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan. Sehingga warga Jakarta yang harus mendapatkan perawatan juga mengalami tantangan. Nah, itu sebabnya kita ingin agar cara kita bekerja bersama pemerintah pusat yang amat dekat, saling dukung, itu bisa dilakukan di kota-kota lain, sehingga kesiapannya serupa dengan apa yang kita miliki di Jakarta. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan dari pernyataan Anda tadi, Pak Anies. Yang pertama adalah soal ada pasien COVID dari luar Jakarta yang ada 24% itu sehingga membuat penuh lah ya, berkontribusi dalam membuat penuh kapasitas rumah sakit kita. Jadi yang Anda inginkan itu apa? Apakah kedepannya kalau bisa tidak ada pasien COVID-19 dari luar Jakarta yang dirawat di RS DKI Jakarta? Dan yang kedua, intervensi dari pemerintah pusat yang Anda inginkan untuk menyelesaikan persoalan keterisian rumah sakit di DKI Jakarta seperti apa, Pak Anies? Satu, kita tidak pernah membedakan di dalam pelayanan antara warga Jakarta dan luar warga Jakarta. Silakan ditanyakan pada para pasien. Semuanya ditangani karena mereka adalah warga negara Indonesia, bangsa kita, dan ini adalah ikhtiar kemanusiaan, dan ini perintah undang-undang. Jadi kami tidak pernah membedakan. Nah, sekarang, kasihan warga yang harus bepergian ke Jakarta untuk melakukan testing, untuk melakukan treatment. Karena untuk testing saja ya, saya perlu sampaikan di sini, ketika warga di daerah lain harus testing, di Jakarta ini, saya ambil datanya biar nggak salah, bahwa 26% dari yang melakukan isolasi di Jakarta adalah warga luar Jakarta. Jadi masalahnya bukan kami keberatan saja, bukan. Tapi warga, kasihan kalau mereka harus selalu ke Jakarta untuk testing. Bila kapasitas testing itu ada, lalu tracing itu juga ada. Kemudian tempat untuk isolasi, baik isolasi rumah sakit maupun ICU juga cukup, maka bagi warga jauh lebih leluasa. Kalau bagi kita di Jakarta ini, selama masih di dalam batas yang terkendali, bagi kami salah. Karena tenaganya pun tambah. Kami merekrut 1.400 tenaga medis tambahan selama beberapa bulan terakhir ini. Sehingga semua fasilitas kesehatan kita punya tenaga tambahan. Dan itu indikasinya sederhana. Mereka yang berada di rumah sakit tidak terbebani seperti awal-awal krisis. Pada awal krisis itu berat sekali karena jumlah tenaga medisnya dengan jumlah yang pasien harus tangani tidak proporsional. Lalu kami lakukan rekrutmen lebih dari 1.400. Nah, jadi poinnya bukan Jakarta keberatan, tapi ini justru untuk warga. Biar warga kita di mana saja bisa mengakses fasilitas kesehatan yang dekat. Dan kita harus dirawat. Kami menyaksikan. Hari yang lalu saya ke rumah melihat menginspeksi kondisi. Itu yang ditemukan apa? Bahkan ditemukan di tempat parkir, di tempat tinggal, ada ruang tunggu. Mereka yang keluarganya dirawat, mereka datang dari luar kota, jauh-jauh ke Jakarta. Harus menginap di hotel di sini, menemani keluarganya. Bayangkan, bila warga bisa mengakses fasilitas itu di tempat mereka tinggal. Jadi, sekaligus juga, untuk pesan, jika melihat angka 84% di Jakarta, itu 20-30% itu bukan angka dari DKI. Tapi kan kalau provinsi lain, angkanya hanya warga provinsinya, bukan? Kalau Jakarta, angka keterisian 84%, sebetulnya kalau hanya DKI, 60%. Kalau 60% masih terukur gitu.